Jadinya apa dipakai? Ini. Ini kitab satu ya? Besok pinjam lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek satu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi insyaallah mulai malam ini sampai libur dua minggu lagi. Jadi kita isi dengan kajian Mukhtasar Jiddan setiap malam, insyaallah sekitar setengah jam kalau tidak lewat. Kemudian sudah itu baru murajaah bacaannya masing-masing. Yang sudah sudah lewat Kitabus Shalah, sudah masuk ke Kitabus Shalah, itu murajaah Kitabut Thaharah. Yang belum sampai cepat, kemudian menyetor di temannya. Menyetor di temannya, tapi itu tidak sah. Tetap saya anggap setorannya baru sampai yang terakhir disetor di saya. Maksudnya kan ada di asrama toh setoran terakhir. Berarti itu tidak terupgrade nanti sekalipun sudah setor di temannya. Jadi tetap dibaca terus sampai Kitabus Shalah supaya nanti kalau tiba waktunya menyetor di saya itu kan sisa murajaah cepat. Untuk yang Fathul Muin terserah mau tambah atau mau murajaah. Sedangkan yang Fathul Qorib kitab apa nih? Buyuk, Babul Buyuk. Terserah mau tambah atau mau murajaah. Terserah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Sekarang kita masuk ke babul atfi. Salah satu isim tawabi. Isim tawabi kan ada 4. Yang pertama adalah na'at, yang kedua atof, yang ketiga taukid, yang keempat badal. Kemarin babul na'at sudah. Sekarang kita masuk ke babul atfi.
Sebelumnya kita belajar atof itu ada dua. Ada namanya atof bayan, ada namanya atof nasab. Atof bayan, atof nasab. Atof nasab yaitu yang diperantarai oleh huruf atof. Sedangkan atof bayan yaitu menjelaskan kata yang sebelumnya. Itu namanya atof bayan. Tidak pakai perantara. Sedangkan yang disinggung di sini, yang dibahas nanti di sini adalah atof nasak. Perhatikan di Idadiyah. Baru mengkaji Mukhtasar Jiddan. Perhatikan baik-baik. Yang sampai kayak kemarin, ciri-ciri nakiroh, baru sudah disebut, ternyata. Wal muradu bihi atfun nasaqi. Yang dimaksud dengan atof di sini adalah atfun nasaqi, atof nasaq, atof nasaq, nasaq. Apa itu atof nasaq? Wa huwa tabi'ul mutawassitu bainahu wa baina matbu'ihi ahadu hurufil atfil atiyati. Yaitu isim yang mengikut, isim tabi', isim yang mengikut al-mutawassitu, al-mutawassatu, mutawassatu, isim maf'ul dari kata tawassata yatawassatu, tafa'ala yatafa'alu. Isim maf'ulnya mutawassatu, yang diperantarai, yang ditengahi, yang diperantarai bainahu wa baina matbu'ihi, antara tabi dan antara matbu'nya, antara tabi yang isim yang mengikuti itu dan yang diikuti. Apa yang perantarai? Yang diperantarai oleh ahadu hurufil atfil atiyati, salah satu salah satu dari huruf-huruf atof yang berikut. Yang dimaksud dengan atof nasak adalah isim tabi, isim yang mengikut, yang diperantarai oleh isim tabi, yang diperantarai bainahu, antara tabi wa baina matbu'ihi, antara tabi dan matbu'nya, oleh salah satu huruf-huruf atof. Ja'a Zaidun qa'imun, ja'a Zaidun wa amrun. Antara Zaidun dan Amrun itu diperantarai oleh huruf atof. Itu namanya atof nasab. Ja'a Zaidun wa amrun. Zaidun itu namanya matbu', yang diikuti. Sedangkan Amrun itu namanya tabi', yang mengikuti. Kemudian diperantarai oleh huruf waw, huruf atof. Itu namanya huruf atof nasak. Atof nasak. Wa huruful atfi asyaratun. Huruf-huruf atof itu ada 10. Huruf-huruf atof itu ada 10. Yaitu wahia, yaitu al-waw, yaitu waw. Nahwu ja'a Zaidun wa Amrun. Contohnya ja'a Zaidun wa Amrun. Telah datang Zaid dan Amar. Ja'a Zaidun wa Amrun, telah datang Zaid dan Amar. I'rabnya faja'a fi'lun madin. Maka lafaz ja'a itu adalah fi'il madi. Wa Zaidun fa'ilun marfu'un bid-dhammati dhahirati. Zaid adalah fa'il yang dirofa dengan dhamma zahir. Kenapa Zaid dirofa dengan dhamma zahir? Karena termasuk isim mufrad.
Isim mufrad dirofa dengan dhamma zahir, dinasab dengan fathah zahir, dijar dengan kasrah zahirah. Wa amrun al-waw harfu atfin. Wa amrun, wawnya di situ adalah huruf ataf. Amrun matufun ala zaidin. Dan lafaz amrun itu matuf kepada Zaid, marfu'un bi dhammati zahirati, yang dirofa dengan dhamma zahir. Ini kan i'rabnya sering diulang-ulangi. Ja'a Zaidun wa Amrun. I'rab yang selama ini kita terapkan bagaimana? Ja'a fi'lun madin mabniyun 'alal fathati la mahalla laha minal i'rab. Zaidun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu fi akhirih li'annahu ismun mufrad. Al-wawu harful atfi. Amrun matufun ala Zaidun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu fi akhirih li'annahu ismun mufrad. Begitu. Fal ma'tufu yatba'ul ma'tufa alaihi fi i'rabihi. Maka ma'tuf yatba'u yatba'u mengikuti ma'tuf alaih, fi i'rabihi, pada i'rabnya. Ja'a Zaidun wa Amrun. Zaidun itu apa namanya? Ma'tuf atau ma'tufun alaih? Ma'tufun alaih, yang diatofkan kepadanya. Kalau ma'tuf itu Amrun. Cuma kalau di i'rabki ma'tufun ala Zaid. Kalau yang diatofi itu dirofa, maka dia di rofa. Kalau yang diikuti itu dinasab, maka dia dinasab. Dan begitu seterusnya. Sawa'un kana raf'an au ghairahu. Ghairu atau ghairah? Ghairah, matuf ke raf'an. Kita sudah belajar atuf tapi sudah langsung perhatian hurufnya. Au. Sawa'un, sama halnya apakah dia di rafa atau selainnya. Maksudnya selainnya dinasab atau dijar. Kalau matufun alainya dijar, berarti matufnya juga dijar. Wal fa'u, dan fa contohnya, wal fa'u nahwu ja'a Zaidun fa Amrun. Telah datang Zaid lalu Amar. Telah datang Zaid kemudian Amar. Fa Amrun matufun ala Zaidun. Kenapa dibaca Zaidun? Zahra. Matufun, ini saya maksudnya. Fa Amrun matufun ala Zaidun. Bukan Zaidun situ. Begini, di dalam kitab Mukhtasar Jiddan atau belajar nahwu shorof itu selalu ada istilah kusidah lafdhuhu. Yang dimaksud itu lapasnya saja. Bukan Zaid yang dimaksud tadi yang berdiri, bukan. Tapi lapas Zaid. Coba baca sebelumnya. Fa Amrun, maka lapas Amar. Sudah lihat? Wajar karena kan dari kelompok C baru naik ke masuk kelompok C. Fa Amrun, maka lapas Amrun matuf ala Zaidun, matuf kepada lapas Zaidun. Itu di situ contohnya ja'a Zaidun. Zaidun itu dirofa tuh. Makanya di situ tetap dirofa. Tapi di situ sebenarnya mahalnya adalah dijar. Saya kira dia ada juga maksudnya lafzu. Ada tuh? Iya, begitu memang. Fa Amrun matufun ala Zaidun. Maka lapas Amar
ma'tuf kepada lafaz Zaid. Marfu'un. Marfu'un itu kedudukannya sebagai khobar kedua dari Amrun. Ma'tufun khobar pertama. Fa Amrun ma'tufun ala Zaidin, ala Zaidun. Marfu'un bid dhammati dzahirati, dirafa dengan dhammah zahir. Perhatikan itu kalimat-kalimat yang ada dalam kitab Mukhtasar Jidan. Kenapa kita kaji ke Mukhtasar Jidan? Ya, saya tidak hanya fokus ke isinya, tapi saya fokus ke bacaannya. Kalau isinya kan yang penting sudah menjadi dipelajari ini, begitu juga yang dipelajari kemarin di dalam kitab Al-Bidayah. Sama halnya itu wa huruful khafdi wa hiya min wa ila wa an. Wa hiya di situ kan kedudukannya sebagai mubtada, min sebagai khobar. Khobar di rofa, kenapa tidak dibaca wa hiya minun? Bukan minun. Min itu namanya kusida labzuhu, itu ya rob hikayat. Mana nih? Wa summa atau sama? Summa. Kalau sama itu maf'ulun fi. Sama itu maf'ulun fi, dzaraf sama. Kalau summa itu huruf athof, kalau sama itu dzaraf. Bukan mujam, ada itu. Nahu jaa Zaidun summa Amrun, telah datang Zaid kemudian Amar. Telah datang Zaid kemudian Amar. Perbedaan antara fa dengan summa apa? Perbedaan antara fa dengan summa, sama-sama artinya kemudian. Cuma bedanya waktu. Kalau fa baru-baru, datang Zaid baru Amar, jaraknya sebentar. Sedangkan kalau pakai summa itu jaraknya jauh, agak jauh. Wa'au, huruf athof wa'au. Nahu ja'a Zaidun Amrun. Ja'a Zaidun au Amrun, telah datang Zaid atau Amar. Wa'am, nahu ja'a Zaidun Amrun, telah datang Zaid atau Amar. Ini robnya sama semua ya. Cuma pastinya ada perbedaan antara au dengan amma. Ada au dan amma. Wa imma nahwu dan imma. Imma juga itu termasuk huruf athof. Sekalipun ada pendapat yang mengatakan imma itu bukan huruf athof. Ada katakan imma itu huruf athof, ada bukan. Tapi kalau kita lihat i'rab Al-Quran itu rata-rata imma itu dianggap saja sebagai harfu tafsil. Imma harfu tafsil. Imma syakira wa imma kafura. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Nahwu contohnya fa imma mannan ba'du wa imma fidaan. Imma mannan ba'du wa imma fidaan. Apa artinya itu? Ada kalanya kamu membebaskan mereka atau menerima tebusan. Ada kalanya kamu membebaskan, ada kalanya kamu menerima
tebusan. Ini namanya takhyir, pilihan. Salah satu makna imma itu adalah takhyir, pilihan. Oh, ini ada nanti dibahas di bawah. Fa qauluhu fidaan, maka perkataannya fidaan, lafaz fidaan itu ma'tufun ala mannan. Ma'tufun ala mannan. Fidaan kenapa dinasab? Sebab dia ma'tuf kepada mannan. Apa yang atuf ki? Wawu atau imma? Nah, di sini dibahas. Wal atifu, daya mengatofnya itu al wawu dakhilatu ala imma. Wawu yang masuk kepada imma. Berarti fidaan yang atof ki, yang mengatof fidaan itu adalah wawu. Wal atifu al wawu dakhilatu ala imma. Dan yang mengatof itu adalah wawu yang masuk kepada imma. Imma inna hadaina wasabila imma syakira wa imma kafura. Itu al-insan ya? Apa itu? Al-insan di? Atau dahar? Oh, sama aja. Inna hadaina wasabila imma syakira. Syakira di situ kedudukannya kan sebagai halun dari hadaina. Hadaina imma syakiron, ada kalanya dia bersyukur, wa imma kafuro, ada kalanya dia kufur. Kafuro, imma syakira imma kafur. Apa yang nasab ki? Dia apa yang atof ki di situ? Imma atau waw? Ada yang katakan imma, ada yang katakan waw. Terus yang mana yang kuat? Wa imma itu wa imma ata atau utiyah? Nah, nah imma datang atau imma didatangkan? Dan imma lafaz imma di situ bukan harfu tafsilana, kusudah lafzu di sini. Dan lafaz imma didatangkan lid dilalati atau lid dalalati untuk menunjukkan alat taqsimi wat takhir, untuk menunjukkan pembagian atau pilihan. Tadi contoh di atas itu takhir, pilihan. Mau bebaskan secara membebaskan atau terima tebusan. Mau membebaskan secara cuma-cuma atau terima tebusan. Wal musannifu jara ala anna imma hiyal atifatu wa huwa dha'ifun. Dan musannif, apa pertanyaan jaro? Mengalir, jaro kan artinya jari, mengalir, memperlakukan, memilih berpendapat bahwasanya ala anna imma, bahwasanya imma hiyal atifah, imma adalah huruf atof. Jadi musannif mukhtasar jiddan, apa namanya? Matan Jurmiyah, siapa itu? Hasan Haji mengambil pendapat bahwa imma itu termasuk huruf atof. Cuma musannif mukhtasar jiddan mengatakan wa huwa dhaif. Cuma pendapat itu lemah. Jadi imma syakira wa imma kafura, yang nasab di situ matuf, dia matuf diatof oleh imma atau waw. Ada katakan imma, ada katakan
waw. Cuma yang paling kuat adalah waw. Sedangkan imma itu dhaif, lemah. Warrajihu annal atifa al-waw. Warrajihu, dan pendapat yang paling roji, ya pendapat roji, pendapat yang kuat, pendapat yang unggul, annal atifa, bahwasanya huruf atofnya itu antara imma dan waw adalah waw. Warrajihu annal atifa al-waw. Waw. Kenapa dibaca waw? Sebab khabarnya anna. Wabal, selanjutnya bal. Nahu ma jaa Zaidun bal Amrun. Apa artinya itu? Coba kelompok C dulu. Ma jaa Zaidun bal Amrun. Kelompok C, jawab. Nah. Coba ya. Apa? Aisyah. Artikan saja. Kalau ada ma yang bertemu dengan fi'il madi, itu ma-nya ma nafi. Ma yang bertemu dengan isim itu namanya ma istifham. Nah, coba artikan mi. Bagaimana cara mengartikan nafi kah? Hah? Tidak, coba artikan. Apa? Artikan saja sesuai dengan bahasamu. Tidaklah coba waktu. Empat orang di situ udah dia. Artikan. Mental apa kalau memiliki? Artikan. Apa? Kamu udah bilang? Besar dia suaramu. Kenapa begitu? Sudah mi. Apa? Maja Zaidun bal Amrun. Tidaklah Zaid yang datang, akan tetapi Ahmad. Bukanlah Zaid yang datang, akan tetapi Ahmad. Atau Zaid tidak datang, akan tetapi Amrun. Ahmad. Amrun. Wala dan la. Nahu ja'a Zaidun la Amrun. Artikan kelompok C. Nah ini lagi 2 orang ya. Betul atau tidak? Nah, telah datang Zaid bukan Zaid telah datang bukan Amar. Jadi la atau fikir diartikan bukannya. Walakin nahu ma jaa Zaidun lakin Amrun. Ma jaa Zaidun lakin Amrun. Tidaklah Zaid datang akan tetapi Amar. Wa hatta fi ba'dil mawadi'i, dan hatta pada sebagian, apa artinya mawadi'? Tempat. Dan hatta pada sebagian tempat. Wa dzalikal ba'du,
dan bagian itu wa ma kana ma ba'daha. Besok rapat apa aja? Rapat apa ke besok? Wa dzalikal ba'du wa ma kana ma ba'daha ba'dun mimma qablaha. Bagian itu kata dikatakan wa hatta fi ba'dil mawadi, dan hatta pada sebagian tempat. Wa dzalikal ba'du, dan bagian itu huwa ma kana ma ba'daha ba'dun mimma qablaha, yaitu sesuatu yang ada setelahnya bagian dari apa yang ada sebelumnya. Sesuatu yang wa maka nama ba'daha, yaitu sesuatu atau bagian yang ada pada setelahnya bagian dari apa yang ada sebelumnya. Contohnya langsung, nahwu akaltu samaka hatta rosaha. Itu rosa itu dianggap bagian dari apa yang ada sebelumnya. Rosaha berarti bagian dari ikan, kepalanya ikan. Itu maknanya hatta, bagian sampai kepalanya, hingga kepalanya. Akaltu sama kata. Hah? Sama kata atau samakah? Berarti ikan perempuan. Selama ini kan samakah? Toh? Berarti ini ikan perempuan. Gitu ya? Bagaimana ini? Itu kalau tamarbuta tidak selamanya menunjukkan muannas. Kalau bertamarbuta itu bisa saja bermakna menunjukkan satu mufrad. Sedangkan kalau tidak muannas, tidak bertamarbuta itu menunjukkan banyak. Contoh itu samakah? Berarti kalau sama kata satu ikan, kalau samak ikan, tapi bisa saja banyak ikan. Sama halnya bakoratun. Wa idz qala rabbuka qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi qala innahu yaqulu innaha baqaratul. Situ pakai baqaratul la faridu wala bikrun awanun baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha qala innahu yaqulu innaha qala innahu yaqulu innaha aku lupa surah Baqaratun safra faqi'ul launuha tasurrun nadhirin. Qala innahu yaqulu innaha baqarun. Kenapa nak lupa ini ayat tandarang ini? Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la zalulun tuthilul. Lompai. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara. Nah, itu baqara. Astagfirullah. Ulangi. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu wala bikrun awanun baina dzalik faf'alu ma tumarun. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra. Itu pakai tamarbuta. Baqaratun safra wa faqi'ul launuha tasurrun nadirin. Ayat selanjutnya, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha 'alaina. Di sini diartikan sapi betina, padahal bukan sapi betina maksud. Baqara.
Innal baqara, sapi. Berarti tamarbuta di situ tidak selamanya menunjukkan muannas. Warakun, maman warakun? Daun. Warakatun, kalau warakatun daun, kalau warakun dedaunan. Dedaunan. Daun-daun. Sya'run, sya'ratun, sehelai rambut. Bukan berarti sya'run rambutnya laki-laki. Sya'ratun rambutnya perempuan, bukan begitu ya. Akaltus sama kata ini satu ji. Akaltus sama kata hatarosa, saya makan ikan sampai kepalanya. Hanya situ kembali ke sama kata. Cuma dia tetap dianggap muannas tapi tidak berjenis kelamin perempuan. Fahatta harfu atfin, maka lafaz hatta itu adalah huruf ataf. Wa ra'sa ma'tufun 'ala samakata, dan ra'sa itu ma'tuf kepada as-samakata, mansubun bil fathati dhahira, dinasab dengan fathah zahir. Itu hatta ataf. Kalau hatta yang bertemu dengan fiil itu namanya hatta nasab. Kemudian yang fiil yang jatuh setelahnya mansubun bi'an mudmaratin wujuban. Wal ha, dan ha'u, haknya situ mudhafun ilaih. Wa i'rabu baqiyatil amsilati zahirun, dan i'rab sisa contoh, dan i'rab dari sisa contoh itu zahir, jelas dikiaskan saja. Fa'in atafta biha ala marfu'in rafa'ta, jika kamu mengatofkan kepada isim yang rafa'ta, maka rafa'kan. Kama taqaddama, sebagaimana yang telah lewat. Au ala mansubin asabta, atau kamu mengatofkan kepada isim yang dinasab, maka nasab. Au ala makhfudin, kalau atau kepada yang dijar, khofatta, maka kamu jar. Au ala majzumin jazamta, atau jika dia diatofkan kepada isim yang dijazam, maka jazamkan namanya. Takulu qama Zaidun wa Amrun. Amrun matuf karena Zaidun rofa. Amrun rofa karena Zaidun rofa. Wa ra'aitu Zaidan wa Amran. Amron nasab karena Zaidan nasab. Apa kedudukannya Zaidan? Maf'ulun bih. Wa marartu bi Zaidin wa Amrin. Saya berpapasan dengan Zaid dan Amr. Amrin dijar sebab matufnya dijar, matuf alaihnya dijar, Zaidin. Wal i'rabu dhahirun, dan i'rabnya itu jelas. Sama semua ji. Cuma membedakan satu di rofa, satu di nasab, satu dijar. Kalau kita sudah kuasai itu isim-isim yang alamatul i'rab, tanda-tanda i'rab, itu insyaallah aman. Tapi kalau tidak tahu tanda-tanda i'rab, biar bagaimana tidak bisa kena sorof. Nah itu kuncinya. Rofa, dhamma, nasab, fathah, jar, kasroh, jazam, sukun. Kalau itu tidak hafal susah. Wa mithalul atfi fil af'ali, dan contohnya ataf pada fiil-fiil. Zaidun yakumu wa yaq'udu, Zaid berdiri dan duduk. Walan yakuma, apa bacanya itu? Yaq'uda.
Zaid, dan Zaid tidak yakuma, berdiri dan duduk. Kenapa dibaca yaqauda? Sebab dia matuf ke yakuma. Bagaimana cara i'rabnya itu? Coba Zaidun yakumu wa yaqaudu. Yaqaudu fi'il matufun ala yakumu, marfu, fi'lun mudhari'un. Bagaimana? Hah? Fi'lun mudhari'un marfu'un. Hah? Bagaimana i'rabnya kalau mau dikasih penjelasan atof? Ini coba, walam yakuma wa yaqauda. Yaqauda. Fi'lun mudhari'un mansubun ala fi'il mudhari' dinasab ala, bagaimana? Karena kalau di dalam i'rab Al-Qur'an itu tidak disebut langsung fi'il mudhari' mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu fi akhir lanahu al-fi'l mudhari' sahihul akhir alladzi lam yattasil bi akhir syai'un wa huwa matufun ala yakuma. Sudah mi? Dan dia matuf kepada kuma. Atau yaqauda matufun ala yakuma. Matufun ala yakuma wa fi'lun mudhari'un, diulangi saja. Matufun ala yakum wa fi'lun mudhari'un mansubun. Kalau i'rab Al-Qur'an tidak ada, langsung saja i'rab biasa. Wa Zaidun, yang jelas kita tahu yaqauda di situ dinasab. Kenapa? Karena dia matuf ke yakuma. Wa Zaidun lam yakum wa lam yaqaud. Zaid tidak berdiri dan tidak duduk. Sekalipun bisa begini, wa Zaidun lam yakum wa yaqaud. Wa yaqaud. Wa Zaidun lam yakum wa yaqaud. Udah. Cuma disebut lagi lamnya, berarti itu namanya lam zaidah bimana taukid. Kalau saya bilang Zaid makan roti dan Zaid makan roti dan Ahmad minum susu. Zaid makan roti dan Ahmad tidak minum. Zaid makan roti dan Ahmad tidak makan roti. Zaid makan roti. Jumlah fi'il saja. Akala Zaidun al-khubzah, atau yakulu Zaidun al-khubzah, wa tidak, walam yashrab Ahmadu yashrab apa namanya? Walam yashrab berarti dia tidak mengatuf ya, karena ada lam. Tapi misalnya kalau Zaid makan roti dan Ahmad minum susu, fiilnya yang atuf atau jumlahnya? Bagaimana caranya ditahu bahwa ini jumlahnya yang atuf, ini fiilnya yang atuf? Ulang contohnya. Ahmad, siapa dia mau dijadikan sampel ini? Zaid makan roti dan minum susu. Itu siapa yang atuf? Fiilnya. Zaid makan roti. Yakulu Zaidun al-khubzah. Wa
wa yashrabul laban. Wa yashrabul laban. Yashrabu di rofa sebab dia matuf ke yakulu. Kalau begini, Zaid makan roti dan Ahmad minum susu. Yakulu Zaidun al-khubza wa yashrabu Ahmadu al-labana. Berarti yang mana matuf? Jumlahnya matuf, bukan fiilnya matuf. Bagaimana caranya ditahu itu? Kalau dua pekerjaan, satu fa'il, satu subjek, berarti yang matufnya adalah fiilnya. Tapi kalau pekerjaan beda, kemudian subjeknya juga, fa'ilnya juga beda, berarti jumlahnya saja nanti dia. Bisa saja matuf, bisa saja tidak. Kalau wawunya dikasih wawu istinaf, tergantung. Fal awwalu marfu'un, maka labas al awwalu fal awwalu marfu'un, maka contoh yang pertama itu dirofa wasani mansubun, dan yang kedua dinasab wasalitsu majzumun, dan yang ketiga dijazam. Allah Subhanahu wa taala alam bisawab. Ulangi. Huruf ataf ada berapa? 10. Yang pertama adalah waw, yang kedua fa, yang ketiga summa, yang keempat au, yang kelima am, yang keenam imma, terus bal, terus la, kemudian lakin, kemudian hatta. Yang menjadi perhatian di sini yang pertama adalah imma. Imma itu selalu bergandengan dengan waw. Makanya ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan yang huruf ataf di situ adalah waw, ada yang mengatakan yang huruf ataf adalah imma. Cuma yang rajih, pendapat yang unggul adalah ulama yang mengatakan, pendapat yang mengatakan bahwa huruf ataf di situ adalah waw. Terus imma apa? Imma itu namanya harfu tafsiliyah. Harfu tafsiliyah bimakna yatadammanu makna takhyir atau taksim. Harfu tafsiliyah yatadammanu makna takhyir. Huruf tafsiliyah yang mengandung makna takhyir, pilihan. Yang kedua, hatta yang ataf itu dia berkaitan antara matuf atau bagian dari yang matufun alaihnya. Matufnya itu bagian dari matufun alaihnya. Itu namanya hatta ataf. Hatta ataf. Kalau hatta jar, hatta jar. Wallahu alam.